Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Seram Banten. Kali ini saya akan membuat alat ya. Alat dari bahan-bahan yang sering kita jumpai di perbaikan kulkas. Untuk cara pembuatan alat ini, ya seperti inilah, kita hanya untuk memotong-memotong saja, tetapi nanti jangan sampai ketinggalan untuk cara memperbaiki filter mampetnya ya. Seperti ini. Sekarang saya akan patahkan untuk pipa ininya, pentilnya seperti ini. Kita rapikan untuk pipa pentil yang nanti kita akan gunakan untuk menyambung ke filternya seperti ini. Oke, kita rapikan, usahakan jangan sampai ada serbuk-serbuk bekas kita potong ya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, usahakan serapi mungkin. Dan yang keduanya kita lanjut lagi untuk filter yang sebelah sini, satunya lagi kita rapikan, karena ini kan bekas lasan-lasan ya, ini kan bekas pentil bekas ya, yang biasa saya temukan di kulkas. Setiap saya servis kulkas ternyata masih ada pentilnya, akhirnya saya copot saja dan saya patenkan saja, tidak menggunakan pentil. Akhirnya ya sudah, saya banyak pentil seperti ini di sini, jadi tidak usah membeli lagi. Dan yang ini sudah bagus, tidak usah dipatahkan. Sekarang kita lanjut untuk memotong bagian pipa filter yang sebelah sini dulu ya. Nah, yang ini kita potong untuk sebelah sininya. Nanti pemotongannya jangan sampai mampet juga ya di sini. Nah, seperti itu. Kita rapikan. Dan kita lanjut lagi untuk pemotongan dan menyambungkan. Nanti kita pasang pentil sebelah sini di sini. Nah, seperti itu. Pentil. Ya cari yang pas aja ya untuk pentilnya ya, cari yang seret lah gitu. Supaya nanti saat pengelasan tidak lepas ataupun tidak merobah. Seperti ini ya. Sebetulnya sangat mudah sekali untuk pembuatan alat ini, tetapi harus diperhatikan juga ya, karena ada cara-caranya, tidak asal memotong, tidak asal mengelas, dan tidak asal membersihkan. Nanti untuk filternya, cara membersihkannya ada caranya. Dan kita potong dulu untuk bagian sininya, ujung bagian filter yang sebelah sini, yang biasanya menuju ke kondensor. Seperti ini, ya seperti itu. Dan kita lubangi dan kita besarkan saja lubangnya supaya nanti pentil bisa masuk dengan pas dan sempurna seperti ini. Kita besarkan lubangnya, usahakan sangat dirapihkan saja ya, seperti itu. Oke, nah seperti ini, dirapihkan dan lubangnya dibesarkan. Lihat di sini, untuk serbuknya tidak akan keluar, tenang saja. Kita potong lagi untuk satunya ataupun sebelahnya, ujung sebelahnya yang menuju ke kapiler biasanya. Nah, kita potongnya seperti ini ya, jangan langsung dipotong semuanya. Kita potong sedikit dan kita patahkan menggunakan tang. Hasilnya seperti ini. Kita rapikan. Kenapa saya tidak memotong sekaligus ya, karena nanti hasilnya tidak akan rapi ya lubangnya. Oke, nanti kita pasang di sini seperti ini. Lubangnya usahakan dibesarkan saja nanti supaya pipa dari pentil akan masuk ke lubang filter ini. Nah, jadi untuk filter ini kan mampet ya kondisinya, nanti kita bersihkan lah mampet. Nah, seperti itu nantinya ya. Nah, cari yang pas saja, cari yang seret untuk pentilnya. Seperti itu, kita besarkan lagi. Kalau misalkan belum masuk, kita besarkan lagi supaya lebih pas. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Sip. Mantap. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembersihan filter. Seperti ini. Saya menggunakan WD-40 seperti ini. Kita semprotkan saja untuk membersihkan serbuk-serbuk yang ada di dalam filter. Kita jangan mengeluarkan serbuknya ya, tetapi hanya membersihkannya saja. Sebetulnya bisa untuk mengeluarkan serbuknya dengan cara memotong filter, dan setelah itu kita elas kembali, mengeluarkan serbuknya, dan setelah itu kita elas kembali filternya. Sangat mudah sekali, tetapi saya tidak mengeluarkan serbuknya. Kenapa saya tidak mengeluarkan serbuknya? Karena nanti akan berfungsi untuk menyaring kotoran yang kita hembuskan. Akan berfungsi untuk menyaring kotoran yang kita cairan ataupun kotoran-kotoran yang lain yang bekas kita las-las ya, seperti itu. Jadi usahakan ya dibersihkan saja. Untuk cara membersihkannya gampang seperti ini. Setelah kita sembur menggunakan WD-40, sekarang kita panaskan filternya supaya nanti dalamannya cairan WD-40 dia menghilang. Panaskan seperti ini, kita bakar saja seperti ini. Nanti akan serbuknya setelah dibakar seperti ini, nanti serbuknya akan bersuara lagi setelah saat kita goyang-goyang, ada suara serak 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 serak, artinya serbuknya sudah bersih. Kita bakar seperti ini untuk menghilangkan oli ataupun menghilangkan WD-40 yang kita semprotkan tadi.
WD-40 fungsinya untuk menghilangkan kotoran, dan yang ini kita membakar seperti ini fungsinya untuk mengeringkan. Nah, lihat di sini ada muncul api, artinya WD-40 dia masih ada di dalam, belum kering. Kita panaskan seperti ini. Lihat di sini. Kita panaskan sampai dia benar-benar kering di dalamnya. Serbuk-serbuknya itu sampai kering. Tenang saja, serbuk tidak akan terbakar ya. Serbuk tidak akan terbakar, api akan keluar, tidak akan membakar serbuk yang di dalam. Serbuk akan hanya akan mengering saja. Jadi WD-40 yang kita sebutkan tadi, dia akan mengering dengan sendirinya dan serbuk-serbuknya akan terpisah dengan sendirinya saat kita menggunakan cara seperti ini. Cara ini pun kita bisa membersihkan filter yang sudah tidak terpakai ya, filter yang sudah mampet. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Sangat mudah sekali, bukan? Usahakan sampai ada asapnya hilang di dalam, dan usahakan sampai api yang kita semburkan seperti ini menggunakan alat gas ya, gas las seperti ini, gas kaleng. Usahakan sampai tidak ada berapi lagi. Artinya kalau misalkan sudah tidak berapi seperti ini, artinya oli yang ada di dalam sudah kering dan sudah menghilang berupa asap. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Ini sudah sedikit menghilang ya. Tadi kan apinya sangat besar sekali. Sekarang sudah menghilang apinya. Artinya di dalam sudah kering dan serbuk-serbuknya sudah terpisah satu persatu, tidak akan menyampur lagi. Jadi filter yang mampet itu ya, saya jelaskan sekarang ya. Nah, sekarang di sini lihat. Filter yang mampet itu serbuk tercampur dengan oli. Akhirnya filter mampet. Itu loh maksudnya ya. Sekarang saya kocok-kocok seperti ini, dia tidak ada sudah berbunyi ya. Setelah saya kocok-kocok dia sudah berbunyi, artinya serbuk sudah terpisah. Sekarang kita lanjut untuk mengelas pentil ya. Usahakan mengelas pentil tidak ada yang bocor, serapi mungkin usahakan ya. Saya sih sebetulnya ya ini ya cepat-cepat saja ya, karena durasi juga. Yang penting penonton tahu caranya untuk membersihkan, untuk memasang pentil, dan untuk membuatkan alat seperti ini. Yang penting tahu dulu caranya seperti ini ya. Itu. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang bagus ya mohon dimaklum saja, karena ini kita juga membutuhkan durasi yang lebih pendek supaya penonton tidak jenuh menontonnya ya, seperti itu. Itu kan harapan penonton, tidak jenuh menontonnya. Saya buatkan seperti ini. Nah, gitu. Yang penting jelas, padat, dan akurat. Itu aja harapan saya dan harapan penonton pun juga. Oke, dilanjut. Ini pentil sudah terpasang dan elasan-elasan pun sudah lumayan rapi. Sekarang kita lanjut untuk memasang pentil yang sebelah sini, ujung sebelah sini. Lihat di sini. Saya mengelas, saya sambungkan seperti ini. Ya. Usahakan untuk menyambungnya mengelasnya maksudnya ya, di filternya saja. Seperti ini, lihat. Dan usahakan pentilnya lurus ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti serbuknya kotor. Untuk proses pembersihan sudah dalam pengelasan. Nah, seperti itu. Saya tidak mengeluarkan serbuknya ya, fungsinya seperti itu ya tadi itu. Oke, dilanjut untuk meredam panas ataupun menghilangkan panasnya dulu. Di sini sangat panas sekali filternya. Jadi dilap-lap seperti ini pakai lap basah ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya sangat mudah. Ini saya buat alat ya. Pasti penonton pada berpikir ataupun banyak yang bertanya, ini membuat alat apa lagi? Nah, ya kan? Sekarang saya jelaskan. Ini saya membuat alat flashing yang praktis ataupun yang mini ya, seperti itu. Tetapi sebetulnya ini bukan praktis ya, lebih praktis yang alat yang kemarin. Tetapi kan teman-teman pada ada yang bertanya, apakah bisa dipendekkan pipa-pipanya? Apakah bisa lebih pendek lagi pipa-pipanya? Apakah tanpa pipa bisa? Nah, ini jawabannya. Tanpa pipa pun bisa. Yang tanpa pipa yang kita lingkari juga, yang kita lilitkan seperti video kemarin bisa ya, seperti ini. Tetapi kita membutuhkan pentil untuk memasang, untuk menyambungkan nanti jalur ke kapiler dan jalur ke freon, maksudnya jalur ke kompresor. Membutuhkan pentil. Kita nanti membutuhkan pentil, 2 pentil lagi ya. Nanti untuk penyambungannya kita menggunakan selang manifold untuk penyambungannya. Nah, jadi seperti ini alatnya ya. Jadi kita nanti untuk proses pemakaiannya menggunakan 2 pentil lagi dan selang manifold. Yang satu dipasang di kompresor, pipa tekan kompresor, yang satu ke pentil.
ke kapiler, dan yang satunya udah dua aja paling juga ya. Nah, untuk penyambungannya menggunakan selang manifold. Nah, seperti itu ya. Untuk yang pentil yang di sini ini untuk dimasukkan motor zone ya. Jadi seperti itu.